Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Kang Wer Cilacap. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Jadi semua video-video itu yang saya bikin itu berharap pengalaman pribadi saya. Ini tentang uang bibit atau uang yang bahasa metafisiknya itu buat kayak semacam mungkin bisa dibilang kayak penglaris atau penarik rezeki lah ya. Nah, uang bibit ini alkisah di sekitar daerah Cilacap lah ya, daerah Petimuan khususnya. Ini ceritanya ada seorang Pak Kiai yang sakit gitu ya. Ini awalnya dulu sakit karena jatuh di sekitar daerah CLS Bumirja. Nah, dia mengalami koma hampir 2 minggu. Jadi dia selama koma 2 minggu ini dia diobatin oleh beberapa orang dan gak bangun-bangun, masih saja koma. Akhirnya dia sadar dan dibawa pulang ke rumahnya. Lalu tapi dengan hasil yang mungkin kurang memuaskan lah ya, karena itu seorang ya termasuk si tabib sih, dia disamping seorang pengajar agama juga tabib, juga mengobati orang lumpuh, kadang saraf kejepit, orang gila juga dia tanganin ya, dan alhamdulillahnya sembuh. Tapi mungkin pas hari itu apes, dia kena musibah di daerah CLS Bumirja, akhirnya dia jatuh dan koma selama 2 minggu. Bahkan sampai selama dia koma itu diobatin oleh beberapa saudara-saudara seperguruannya, karena dia itu tabib ya tingkatnya ya. Dia itu udah mengobatin orang, dia juga napas juga. Nah, pas waktu diobatin di daerah Purwokerto, yang ngobatin orang ini satu perguruannya itu nggak mampu, katanya sudah di terapi dengan metode dari guru-guru dia yang seperguruan itu tetap nggak bangun dan juga masih lumpuh gitu katanya. Akhirnya dibawa pulang. Nah, pas dibawa pulang ini saya mendapat kabar dari saudara saya yang di Petimuan dan telepon. Katanya saya suruh menjenguk seorang tetangganya yang lagi sakit gitu. Katanya sakitnya itu kurang lebih ya ada faktor non medis lah ya, samping medis juga. Nah, saat itu saya pas hari Selasa apa ya, terus ke sana. Saya biasa kalau ke Petimuan itu sambil membawa karung dan sabit ya, karena saya juga ngarit ya, melihara kambing gitu. Pas sampainya di sana, sebelum saya nyari rumput dulu buat kambing, terus setelah selesai nyari rumput baru saya ke tempatnya Pak Kiai tersebut atau tabib tersebut. Sampainya di sana saya itu kaget. Di sana itu tetangganya saudara saya itu tergeletak nggak bisa bangun ya, tapi orangnya udah sadar sih, dari koma 2 minggu dia udah dibawa pulang ya, karena udah sadar makanya boleh dibawa pulang. Dan dia ngeblank pikirannya. Ngeblank itu jadi kayak semacam nggak normal lah ya, ngomongannya ngelantur ke sana kemari gitu, karena mungkin efek dari dia juga punya suatu keilmuan sih ya, yang saya yakin dia punya kodam, dan saya juga meyakini bahwa dia itu anti tembak lah,
ditembak dalam kalau ditembak itu nggak mempan. Makanya dia pas waktu jatuh di daerah Pemirja itu dia cuma lecet-lecet doang, tapi anehnya koma selama 2 minggu. Bahkan 2 tabib sepergurunya itu pun nggak mampu mengobatinya. Pas saya kesana itu kondisi lumpuh. Lah ini ibunya tuh cerita, gini mas, suami saya kan baru kecelakaan, terus selama 2 minggu dia ngigo aneh-aneh, katanya ada yang ngerjain dia, ada yang berusaha niat jahat sama dia gitu. Nah waktu saya cek itu di bagian kaki ya, kan dia kan tiduran, di bagian kaki ke bawah itu ada yang menurut penglihatan dengan mata batin saya itu sesosok ular, tapi berbentuk kayak emas lah, jadi sisik-sisiknya itu emas semua itu. Nah, saya kaget tuh, kamu dari mana itu? Enggak, dari Kulon gitu. Kamu ngapain di sini gitu? Saya punyanya bapak ini, saya ngikut bapak ini. Nah setelah saya berbincang itu, oh saya itu istri yang bersidak, terus tanya ke ibu tadi, ke ibu atau istri Pak Kiai itu sambil tanya, oh iya iya. Terus saya agak maksud di situ, saya ibu terus ini gimana bu tadinya gitu. Ya habis kecelakaan itu mas, suami saya jadi nggak bisa jalan ini, terus ngomongnya suka ngelantur, kadang ngomong sendiri gini, katanya ngerjain gini gitu. Oh begitu ya. Terus saya jelasin, gini bu, ini suami ibu ini hampir kemakan. Kemakan gimana mas? Kemakan dalam artian hampir kena jadi korban atau mungkin semacam kayak tumbal gitu ya. Terus nangis dia, oh pantesan katanya bilangnya ada yang ngerjain lah gini gitu. Padahal suami saya salah apa ya mas ya, dia kan suka ngobatin orang-orang, kadang orang gila, orang gak waras, orang gini gitu. Tapi bisa kena sambil nangis gitu ya. Lalu saya berusaha menenangkan ibu itu, udah gak apa-apa bu gitu. Terus saya usahain lah ya, saya nggak bisa menyembuhkan, makanya saya berusaha doang atas izin Allah gitu. Saya cuma berusaha. Lalu saya sejenak untuk komunikasi dengan bangsa jin itu. Ternyata dia dari sebuah kayak benda gitu lah ya. Benda itu saya kira sebuah pusaka, ternyata sebuah uang. Nah setelah saya telusuri, saya lepas itu, dan alhamdulillah lepas. Tentunya dengan metode yang keilmuan atau kesepuan lah ya, nggak cuma asal lepas kayak lepas gitu doang, enggak. Saya tanya ke istrinya Pak yaitu, Pak Bu, ini sampean punya apa sampai bapak kena kayak gini? Saya nggak punya apa-apa mas, cuma saya emang dikasih suami saya itu pernah membersihkan lemari orang yang paling kaya di daerah sini mas, dan lemari itu berisi uang, tapi uang zaman kuno. Nah uang ini sudah saya tanyakan ke beberapa orang pintar atau orang kesepuan atau semacam paranormal praktisi lah ya. Ini katanya uang ini bukan uang sembarangan. Uang ini berkodam, penarik ke itu, kayak semacam penarik rezeki lah ya. Dan uang ini kalau bisa itu kamu larung, takutnya nggak kuat atau nggak sanggup untuk memelihara gitu. Akhirnya ibu itu pun bingung mau ngelarung, nggak tahu mau itu, nggak tahu, karena di samping itu takut lah ya, mungkin karung larung itu ada efeknya gimana gitu. Namanya juga orang kan nggak tahu ibu itu ya, karena Pak Kiai ini kan tabib, dia metodenya ke tabib ya, bukan kesepuan. Jadi kalau soal metafisika dia hanya beberapa persen menguasai, tapi tidak semuanya ya.
walaupun dia suka mengobatin orang gila, orang stres gitu. Nah alhasil, oh mungkin karena benda itu Bu, coba kayak gimana. Nah ini Mas ini, nah wujudnya seperti ini sedulur nih. Ntar saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, hawanya panas ya, makanya saya berkeringat ini. Nah uangnya udah robek-robek ini. Nah di sini nih ada raja goib ya. Raja goib itu tinta emas ya, hampir semuanya nih 7 nih. Nah mungkin nggak kelihatan ya. Nah ini ada raja goib tulisannya nih, tinta emas ini. Ini saya yakin ini dari daerah Jawa Barat ini. Nah ini adalah, nah ini uangnya itu rajanya di sini ya, di tengah-tengah sini nih raja. Semacam kayak tinta emas nih, 7 ya, 7 lembarnya. 1, 2, 3, 4. Nah sisanya di sini nih. Pitu itu menunjukkan sebuah pitulungan ya. Nah 7 nih. Nah ini 4, ini 7 nih. 7 ya. Nah ini adalah uang penarik secara metafisik, penarik ke kayak ke rezeki lah ya. Tapi bagi yang menggunakannya itu mengandung efek samping yang sangat luar biasa. Seandainya orang itu nggak mampu mengendalikan bangsa kodam atau dari sininya, maka akan mengenai si pemakainya. Nah berhubung dia dikasih dari orang paling kaya di sekitar situ, makanya ini asal ambil aja tapi nggak tahu resikonya. Orang yang punya ini tadinya udah kaya banget ini, ya, udah kaya lah, udah jadi Pak Haji situ, punya sawah itu kemana-mana itu. Nah efeknya kalau orang megang-megang benda-benda misalnya pusaka atau barang-barang kerajaan seperti ini, kalau nggak bisa mengendalikannya, maka adalah biasanya itu akan nyawa taruhannya. Nah ini adalah sebagai bukti bahwa ada kayak semacam uang bibit dan lain-lain. Ini ada dolarnya 1 nih ya, dan uangnya ini wangi ya, baunya bau minyak misik lah, melati keraton kalau nggak salah ini. Ini yang uang dolar nih, dolarnya tahu dolar apa ini nggak tahu. Nah uang ini berkodam semuanya berwujud emas ini, kodam dari bangsa jin yang menunggu ini ya. Dari ular naga, singa, bangsa jin itu semuanya bermahkota berwujud emas. Nah ini jadi sistem kerja ini harus dengan ritual ya, nggak bisa cuman ditaruh di rumah, pakai ritual dengan tertentu maka akan bisa digunakan ya. Kalau cuma digeletakin ini, jujur saja ini saya pegang tapi nggak pernah saya pakai, karena saya berpikiran, berprinsip lebih baik saya bekerja nyata daripada bekerja dengan semacam jalan-jalan pintas gitulah ya. Makanya ini saya simpan buat sekedar kayak pengingat, atau bahwa dunia mistik itu nggak boleh buat main-main dan nggak boleh buat sembarangan. Makanya ini saya simpan sebagai pepeling atau pengingat ya, bahwa orang itu nggak boleh mengambil jalan pintas, efeknya yang akan mengenai badannya sendiri atau si orangnya itu. Nah lanjut ke Pak Kiai ya, karena si Pak Kiai itu nggak tahu bahwa ini uang ini berkodam, dan akhirnya dia tahu karena menanyakan ke orang pintar.
dia mau ngelarung. Nah, mau ngelarung itu dia bingung, sampailah kejadian itu dia sampai kecelakaan di CLS ya. Selain faktor dari udah menjadi kodrat ya, juga ada faktor dari sisi kebatinan ya, dari sinilah. Nah akhirnya itu dengan inisiatif si ibu ini dia menyerahkannya ke saya, lalu dia terserah mau, katanya mau dilarung, mau disimpan, dia terserah gitu. Nah setelah saya bawa pulang ini ternyata uang ini berkodam semua. Nah lanjut ke Pak Kiai. Setelah saya mencabut kodam yang ada di badan suaminya itu, Pak Kiai tadi, lalu saya menyarankan si ibu itu untuk memandikan Pak Kiai itu selama 3 Senin dan 3 Kamis dengan puasa ya. Puasa yang dibarengi dengan sebuah rempah dan didoakan doa-doa tertentu ya, untuk menetralisir hawa gaib yang ada di badan Pak Kiai itu. Karena bangsa kodam itu kalau sudah menyatu dengan manusia, ada hawa gaib, istilahnya itu hawa amis jin, dia akan selalu ngikut ya. Makanya tuh hawa amisnya itu dihilang, kalau mungkin istilah orangnya itu dicuci lah selama 3 Senin dan alhamdulillah selang beberapa hari, saran dari saya itu saya kesana lagi, alhamdulillah Pak Kiai itu sudah sembuh lah ya. Tapi pikirannya ya maaf, masih agak ngeblank itu cara berpikirnya lah ya. Tapi mending alhamdulillah udah 70% lah ya, walaupun nggak 100%, karena efek dari jatuh yang sangat keras dan mungkin benturan dari aspal atau batu, orang agak ngeblank, tapi udah sehat walafiat, udah bisa jalan. Waktu saya kesana itu masih belum bisa jalan ya. Itu gara-gara faktor non medis, larinya ke medis. Sekarang alhamdulillah orangnya pakainya udah biasa, cuma sekarang kayaknya sih untuk mengobatin udah nggak begitulah ya. Oke. Sekarang malah condong ke malah miara kambing seperti saya. Jadi untuk para penonton saya sarankan agar jangan pernah mencoba-coba bermain dengan hal-hal mistik ya, terutama kayak semacam pesugihan dan pengasihan. Gak ada istilahnya itu pesugihan dan pengasihan gratis, semua jin itu pasti meminta imbalan, gak ada yang gratis ya. Jadi jangan mau dibohongi dengan istilah gak ada tumbal, gak ada ini, gak ada itu, jangan mau. Semua jin itu kebanyakan pembohong. Kita menghargai mereka itu ada, tapi juga kita jangan mau dibodohi dengan sebuah iming-iming keduniawian dari bangsa mereka ya itulah sekedar cerita dari pengalaman saya ya. Besok saya akan lagi cerita-cerita dengan pengalaman yang lainnya ya. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang pipis lur.